Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Marsala Rata Dewati, NIM 2024 160 11 00 10 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alitmen tujuan asesmen dalam pembelajaran. Topik ini sangat penting terutama bagi kita yang ingin menjadi pendidik yang efektif. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan alitmen tujuan asesmen. Secara sederhana, alitmen berarti keselarasan. Jadi, alitmen tujuan asesmen adalah kesesuaian antara tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan cara kita menilai atau mengevaluasi siswa. Artinya, apa yang kita ajarkan, apa yang ingin dicapai oleh siswa, dan bagaimana kita menilainya, semua harus saling terhubung. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri ya. Ada yang tahu nggak kenapa ini penting? Nah, karena tanpa alitmen, proses pembelajaran bisa menjadi tidak efektif. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menganalisis suatu konsep, tetapi asesmen yang diberikan hanya berupa hafalan, maka itu tidak selaras. Akibatnya, siswa mungkin mendapatkan nilai tinggi, tetapi sebenarnya belum mencapai kemampuan yang diharapkan. Inilah yang sering terjadi jika guru tidak menerapkan alitmen. Nah, maka dari itu alitmen itu sangat penting bagi pembelajaran sehari-hari ya. Sekarang, mari kita lihat contoh sederhananya. Misalnya, tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menganalisis penyebab perubahan iklim. Jika tujuannya analisis, maka kegiatan pembelajaran bisa berupa diskusi kasus atau diskusi literatur. Sementara asesmen bisa berupa esai atau prestasi analisis. Namun, jika asesmennya hanya pilihan ganda tentang definisi, maka itu tidak selaras. Disinilah pentingnya alitmen. Sekarang, mari kita bahas tentang 3 komponen utama dalam alitmen. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang apa yang harus diketahui, dipahami, atau mampu dilakukan oleh siswa setelah proses pembelajaran. Tujuan ini harus jelas, spesifik, dan terukur. Contohnya adalah siswa mampu menjelaskan konsep fotosintesis atau siswa mampu menyelesaikan soal persamaan linier. Tujuan seperti ini membantu guru menentukan arah pembelajaran. Komponen kedua adalah kegiatan pembelajaran. Ini adalah proses atau aktivitas yang dilakukan untuk membantu siswa mencapai tujuan tersebut. Misalnya, diskusi kelompok, eksperimen, atau pemecahan masalah. Kegiatan pembelajaran harus dirancang agar mendukung pencapaian tujuan. Jika tujuannya analisis, maka kegiatan juga harus melatih analisis, bukan sekadar mendengar atau mencatat ya. Komponen yang ketiga adalah asesmen. Asesmen adalah cara kita mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai apa belum. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti tes tulis, presentasi, proyek, atau observasi. Yang penting, asesmen harus benar-benar mengukur apakah yang menjadi tujuan. Jika tujuannya keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka asesmennya juga harus menuntut hal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu bagaimana membuat alitmen yang baik. Langkah pertama yaitu tentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Langkah kedua yaitu rancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Dan yang ketiga adalah pilih atau buat asesmen yang selaras dengan tujuan. Nah, untuk penjelasannya bisa kalian baca di bawah ini ya. Selain itu, alitmen juga membantu siswa belajar lebih terarah. Mereka tahu apa yang diharapkan, bagaimana cara pencapaiannya, dan bagaimana mereka akan dinilai. Ini dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Bagi guru, alitmen juga memudahkan dalam merancang pembelajaran.
Semua komponen menjadi lebih terstruktur dan tidak asal-asalan. Pembelajaran pun menjadi lebih bermakna. Namun, dalam praktiknya masih banyak tantangan. Kadang, guru terburu-buru membuat soal tanpa mengecek kesesuaian dengan tujuan, atau kegiatan pembelajaran tidak mendukung asesmen yang diberikan. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk melakukan refleksi. Tanyakan kembali, apakah tujuan, kegiatan, dan asesmen yang sudah kita lakukan itu selaras? Jika belum, tidak masalah untuk memperbaikinya. Justru dari situlah kita belajar menjadi pendidik yang lebih baik. Sebagai penutup, alikmen tujuan asesmen adalah kunci dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dengan memastikan keselarasan antara tujuan, kegiatan, dan asesmen. Kita dapat membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, jadi kalian udah paham nggak apa itu alikmen tujuan asesmen? Udah paham belum kira-kira? Kalau misalnya belum paham, kalian bisa baca beberapa jurnal ataupun buku-buku ya, untuk kalian lebih paham lagi tentang alikmen tujuan asesmen. Wah, sudah tidak terasa ya, udah di akhir video. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan dalam merancang pembelajaran ke depannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.